kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kali ini kita dengan dua narasumber yang luar biasa, yang satu ganteng, yang satu cantik sekali, luar biasa nih. Ini import loh, import. Import kuliah dari Luar biasa, Taiwan. Luar biasa, Taiwan. luar biasa. Boleh perkenalkan diri dulu dari yang ganteng, namanya siapa, umurnya berapa, sekarang sedang ngapain? Ya, saya Gabriel Abi. Wah, namanya keren ya. Malaikat loh Gabriel. Pantesan ganteng, pantesan ganteng. Pantesan ganteng. Dan pantesan waktu itu menyelamatkan banyak orang. Ternyata Malaikat namanya soalnya. Gabriel. Gabriel Iya. aku namanya. Terus saya juga kuliah. Saya kuliah masak, chef. Terus juga Wah, harusnya umur saya- tadi bawa makanannya ya. Oh, iya. Saya umur 21 tahun. Wah, luar biasa. Yang kedua, yang Saya cantik. Jessica Hasan, saya sekarang umur 19 tahun, saya sekarang kuliah fashion di Taiwan. Wow, bajunya kok kurang fashion ya? Oke, hari itu mereka mengalami sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Mungkin banyak orang berkata, kita tidak bisa menduga kapan musibah itu terjadi. Tapi sebenarnya ada banyak pelajaran, ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa ambil, kita bisa lihat lagi, kita bisa back ya, mundur sedikit dan belajar dari pengalaman mereka. Mari kita mulai mau tanya dulu nih sama yang ganteng malaikatnya. Mungkin coba cerita sedikit kejadiannya bagaimana. Waktu itu ngapain? Ada feeling nggak? Feeling ya dan sebagainya ya. Habis itu nanti dari pihak Jessica. Ya. Kalau dari awal sih ya untuk kita ini mengadakan field trip satu kelas. Kita ke puncak dengan Habis segala macam. lulus ya, atau? Iya. Setelah Lulus SMA? Lulus SMP, Bu. Oh SMP. masih kecil, Jadi, masih kecil, lah. Kita mau jalan-jalan lah gitu. Oke. Ke puncak, Oh iya, terus- sembari ambil makanan Oh, ya. siap, Oke. Bu. Oke, terus cerita. Kita ke puncak, terus ya awal sih udah berfeeling sih sebenarnya, tapi kan namanya juga kita mau enjoy gitu ya, mau jalan-jalan lah intinya kita. Jadi kita kayak ya udahlah kita nikmatin aja. Tapi di hati semuanya. nggak damai gitu, atau ada rasa Nggak damai sih aneh sebenarnya, gitu. kayak banyak aja halangan gitu. Oke. Ya kadang-kadang Tuhan itu kan berbicara dengan segala macam cara. Iya. Dan mungkin dengan halangan-halangan. Jadi anak muda, kalau pada saat kita itu mau melakukan sesuatu dan tiba-tiba ada begitu banyak pintu tertutup, ada begitu banyak halangan, orang tua nggak setuju, mari belajar berdoa, mari belajar melihat lagi. Mungkin itu adalah tanda ya, mungkin itu adalah tanda. Oke, teruskan ceritanya bagaimana. Ya, lalu kita Ayo, sempat sambil booking yang cerita. bus, tapi busnya juga nggak ada dan lain-lain Oh, gitu. jadi sebenarnya udah terhalang berkali-kali Udah, sebenarnya ya. Dan orang tua juga pada bilang kok dadakan gitu. Jadi ya akhirnya singkat cerita ya kita diizinin lah sama orang tua kita karena ya kita Dengan berantem katanya. Iya. Menurut yang saya dengar itu ada 3 orang tua yang tidak setuju Iya. dan melepas dengan sedikit berantem dan Iya. ancaman dari anak-anak. Rupanya anak-anak ini kadang-kadang suka mengancam orang Iya. tua. Karena sebenarnya pengen jalan-jalan ya, Jalan-jalan. karena habis lulusan Iya. SMP gitu ya, senang-senang. Oke, terus. Lanjut. ya lanjut kita menikmati sih sejujurnya selama beberapa hari itu kita sempet 3 hari 2 malam ya. Iya 3 hari doang. 3 hari 2 malam di tempat itu, lalu ya kita jalan-jalan kemana waktu itu ya Ji? Banyak sih. banyak tempat, terus ya saling menikmati, saling fellowship sih Bu sebenarnya. Kita juga membangun satu sama lain gitu. Lalu singkat cerita kita hari itu mau pulang, tapi kok kita pikir ini masih kesiangan ini buat pulang nih, jam segini tuh masih kesiangan, harusnya kita pulang tuh jam 11 atau jam 12 malam. Ya kita udah jam 11 atau jam 12 siang. Kita harus sudah pulang saat itu karena emang perjanjiannya seperti itu. Tapi karena kita anak muda jadi kayak aduh masih jam segini nih gitu. Kita boleh kemana lagi nggak gitu. Kita akhirnya ada orang yang juga bilang udahlah pulang aja dulu, udah pada capek gitu. Tapi kita ya beberapa dari kita tetap kekeh gitu. Jadi Mau main lagi mau lah. main lagi aja yuk, kesini dulu yuk, jam 5 yuk, sampai jam 5 aja. Akhir-akhirnya sampai jam 7 malam.
waktu itu kebetulan saya dengar cerita utuh dari orang tua tapi ya belum dengar dari anak-anak nih. Nah pada waktu itu ada lebih dari 4 orang tua itu tiba-tiba disuruh doa sama Tuhan. Jadi saya berkata Tuhan itu Tuhan yang tetap melindungi kita, Tuhan yang sangat sayang. Dan 4 orang tua ini semua mendapat firasat berkata bahwa mereka tidak boleh pulang malam. 4-empatnya telepon anaknya dan berkata jangan sampai lewat malam. Jangan sampai lewat jam 6. Jadi kadang-kadang kita ini harus belajar mendengarkan orang tua. Ya anak-anak ya dan kemudian juga Jangan-jangan ditelepon Jessica. Ya salah satu yang ditelepon Jessica. Terus ada Kenis ya. Walaupun kita berpikir orang tua kita kolot lah, nggak tahu perasaan anak muda, mereka pasti suka kalau kita itu bersuka cita atau anak-anak bersuka cita. Tetapi kalau mereka bilang pulang, berarti ada alarm, ada firasat. Dan lebih baik ya mencegah daripada ya. Oke, dari pihak Jessica waktu itu gimana nih? Boleh cerita lebih lagi? Abi boleh ambil makan dulu nih. Iya, kalau dari aku tambahin juga cerita Abi. Jadi sebenarnya kita tuh berangkat udah semua sekolah bilang nggak boleh gitu. Semua sekolah udah benar-benar bilang nggak boleh, tapi ya balik lagi karena hari itu kita ngerasa kita nggak butuh bantuan sekolah karena kita pakai uang kita sendiri. Uang tabungan Iya, uang tabungan gitu. Satu sisi keren sih ya, tapi satu sisi nakal juga, sombong juga itu ya. Sombong banget. Biasalah anak-anak selalu merasa gua lebih tahu dari orang tua, padahal mereka tidak tahu. Oke. Terus benar pas malam itu sekitar jam 6:30 malam aku ditelepon sama mama. Kita sudah dalam perjalanan pulang, bilang Jess nanti pulang jam berapa, jemput di mana gitu. Mama jemput di sini ya gitu. Oke Ma, udah aku tidur karena ngantuk banget. Terus setelah itu aku ingat banget tuh kejadiannya jam 7:30 gitu. Tapi aku dalam posisi tidur gitu. Posisi tidur masih nyenyak, aku cuman kerasa kayak judak gitu. Terus semua teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku dengan pulasnya. Kamu tetap tidur. Iya, tetap tidur. Masih tetap tidur itu. tidur. Dengan tabrakan sekeras Karena itu. aku pikir mimpi gitu. Oh ya ampun. Mimpi, tapi Wah ini kerasa. tidurnya banget ini. Sekarang begitu tabrakan masih disangka mimpi. Terus pas udah busnya udah berhenti, itu kan busnya tuh bukan cuma tabrakan gini, tapi busnya tuh sampai keguling. Jadi gini berkali-kali. Itu kayak blender dong. Iya, kayak blender. Kamu nggak bangun. Enggak, masih mikirnya mimpi gitu. Aduh ajaib. Keajaiban dunia ini. Itu juga kayak perlindungan juga kayak. Padahal tidak pakai seat belt ya. Enggak ada, busnya jelek banget busnya. Jadi Oh karena memang- ngirit, bayar Iya, ngirit bayar betul. sendiri. Itu busnya tuh harganya cuma 1,5 juta 3 hari 2 malam. Ya bagaimana bisa dapat segitu lagi ya? Terus pas udah busnya berhenti, aku cuman ngerasa ada tekanan besar di sini gitu. Terus semua udah pada teriak-teriak, aku dengar ada temanku manggil Abi tolong gitu. Abi yang dipanggil, tolong. Semua udah pada teriak-teriak, tapi aku cuma ngerasa ada tekanan yang besar di sini. Aku nggak bisa ngomong sama sekali gitu kayak gitu doang. Terus karena mungkin kaget dan pingsan gitu. Nah sekarang dari pihak Abi nih, melek ya nggak tidur ya nggak Tidur nggak? Nggak Nggak tidur. Nggak tidur gimana? Jadi malam-malam itu Bu, jadi gelap. Setengah 8 kan Iya, katanya setengah ya. 8. Saya tuh duduk di paling belakang. Nah terus setelah saya duduk paling belakang, saya baru mau merem Bu, baru mau gini, ketabrak. Jadi benar-benar tiba-tiba itu, kalau badan saya kan ngerasa Bu. Jadi tiba-tiba makin sempit loh. Kok makin kecil saya gini. Saya coba, aduh kenapa nih? Kok tiba-tiba gelap? Tapi saya melek Bu. Kok gelap tapi melek? Ya udah saya keluar. Saya berusaha keluar. Itu Terus apa ya itu ya? Kayaknya Yang membuat kejepit ya berarti saya kejepit, sama bangku. itunya bangku. Jadi tabrakan dari belakang Dari pertama. belakang. Jadi harusnya kamu dulu yang kena Iya, ya. seharusnya saya duluan yang kena Bu. Itu benar-benar namanya juga ditabrak dari belakang, terus kegulingnya itu salto Bu. Jadi itu kan dahsyat Muter banget. gini, Muter. muter. Kalau jatuh gini kan masih ini Kan lah biasa ya. gini, dia muter gini atau Iya, nyamping? muter ke depan. Kepalanya ke bawah gitu. Nah, terus tiba-tiba saya makin sempit, saya coba keluar. Terus wah, saya tahu ini kecelakaan. Tapi saya nggak tahu keluar dari mana. Akhirnya saya pecahin kaca belakang. Saya turun. Terus Tonjok lo? saya tonjok. Terus saya turun, saya lihat teman-teman saya. Kok
kok pada nggak ada ini, pada kemana? Terus aku lihat pas di luar, wah ini ternyata di jalan tol, gelap banget. Terus ya udahlah aku cari teman-temanku, makanya pas aku bilang, "Hei bangun semuanya, kita kecelakaan." Nah baru pada sadar tuh, abi gitu. Jadi tabrakan itu Iya. Oh, pada tidur. Pada tidur Bu, semuanya pingsan dan tidur. Jadi pada nggak ada yang sadar. Jadi pas aku bangun, aku cari jalan keluar, mau masuk lagi ke bus. Aku bilang, "Ayo bangun, kita kecelakaan." Baru bangun, abi. Langsung Jessica baru bangun. Iya Jess. Nah terus Jessica tuh terakhir. rada ketiban gitu. Jadi aku yang nyelamatin Bu. Wih, Iya. Jadi teman-temannya Kamu pada harus berutang nyawa loh sama Abi lah ya. pada bilang, "Jessica Bi, tolongin Jessica," gitu. Ya udah. Pas aku ke bawah gitu kayak bus, ternyata dia ketiban sesuatu gitu Bu, kayak bannya atau velgnya gitu. Jadi ya Bandnya udah sampai masuk. iya. Di dalam gitu. Terus ya udah akhirnya saya keluarin satu persatu teman-teman saya. Berapa itu total yang istilahnya yang hari itu di bus, terus kemudian yang maaf kata yang meninggal dan maaf kata yang selamat, yang kecelakaan itu berapa? Kalau dari berita sih saya lihat itu kecelakaan beruntun sekitar 13 sampai 14 mobil ya Bu, termasuk kita. 13 mobil. Iya beruntun. Jadi 2 kontainer dengan full muatan, bawa mebel katanya. Terus mebel kan berat-berat ya Bu ya. Iya. Terus kita sendiri sih 22 orang ya atau 23 orang di dalam bus itu. Kalau secara ininya ya Bu ya, secara geografisnya gitu lah ya harusnya nggak ada yang selamat gitu. Itu benar-benar kecelakaan. Yang kita nabrak truk bawa mebel itu. kita duluan yang kita sih lumayan di tengah-tengah. Jadi beruntun benar-benar pas saya lihat ke belakang itu mobil-mobil semuanya hancur. Gepeng. Ada yang mobil dari segini sampai jadi tinggal Iya. segini gitu. Setengahnya. Iya, tinggal setengahnya. setengah karena kegencet gitu. Kegencet. Benar-benar 13 mobil beruntun. Total berapa yang meninggal? Total itu 4 sampai 5 sih Bu waktu itu. Total ya sama Iya. semua yang lain Sama juga ya? semuanya. Tapi yang masuk rumah sakit Lumayan banyak. Semuanya masuk rumah sakit Bu untuk perawatan. nah waktu itu kamu apa ini yang kena? Kalau saya sejujurnya waktu saya bangun pertama kali, saya nggak nyadar apa-apa. Saya cuma lap keringat. Saya kira saya keringetan. Terus saya turun, tiba-tiba mau nolongin teman, Bi mukanya berdarah. Oh mukanya berdarah, ya udah nggak apa-apa. Terus pas dilihat lagi, Bi itu robek. Waduh robek lagi, aku panik dong. Terus tiba-tiba mataku buram sebelah, kayak nggak bisa ngelihat gitu. Tapi aku ya nggak panik sih, tapi ya karena Tuhan juga sih kalau menurutku ya, aku bisa melakukan kayak nolongin teman-temanku, terus ya nyelamatin teman-teman lah gitu. Ini kamu gendongin satu-satu? Iya, dengan mata satu ketutup gitu. Pertama-tama sih pengen Ini itu. yang di sini bekas luka itu. Iya, ini bekas sampai, luka, Bu. Sampai masih Ya, kelihatan sampai sekarang. 15 jahitan. 15 jahitan. 15 jahitan. Di bawah mata sama pas di matanya gitu. Jadi sebenarnya matanya robek. Tapi benar-benar waktu dicek di dokter, waktu dicek di eye center, itu benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada robek, retinanya nggak ada sedikit lecet pun Bu. Aduh, Itu benar-benar puji Tuhan Mbak. keajaiban, perlindungan dan anugerah yang luar biasa. Waduh. Peristiwa yang sangat mengenaskan. 13 mobil 13 ya. mobil. Nah, perasaanmu itu waktu itu apa itu? Jujur. Takut atau? Takut. Kacau banget sih Bu perasaannya, antara takut. Jujur kan mama papaku lagi di Kalimantan waktu itu Bu, lagi di Kalimantan ada tugas. Jadi kayak aku seakan-akan aduh aku harus ngapain lagi, aku juga bingung kalau mau nelpon orang tua. Tasnya juga udah nggak tahu di mana, saya nggak bawa apa-apa. Oh, HP juga nggak tahu di mana. Nggak gitu ya? tahu di mana-mana. Terus jadi ya kalau perasaan saya pribadi sih, saya benar-benar kayak mau nangis tapi nggak bisa nangis. Di saat itu saya nggak bisa nangis, saya harus tolongin teman-teman saya semua. Gitu Bu. Dari satu bus teman-teman itu 22 orang itu yang nemenin berapa? Yang kerja bolak-balik gendong dan sebagainya berapa orang? Ya Cuma saya kamu. dong. Yang lain terkapar semua. Semuanya itu? terkapar dan kesakitan. Ada yang nangis nggak tahu mau ngapain. Ada yang nangis, ada yang nyanyi malah Bu. Itu Saking ada, takutnya ya gitu. Ya, Saking takutnya dia nangis gitu. Nangis.
Aduh, sekarang kita bisa tertawa ya. Tapi hari itu sudah mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali, Bu. Saya waktu itu Ada juga. yang sampai nggak sadar gitu? Nggak sadar. Ada yang nggak sadar. Iya, Jessica salah satunya yang tidak Jessica sadar. itu tidak sadar dalam kejadian itu. Kamu angkat bawa keluar dia nggak sadar. Dia kayaknya nggak sadar itu. Nah, ceritanya dari Masih pihak tidur. Jessica nih. Berapa lama itu kamu nggak sadar, pingsan? Tapi kan dengar suara ya. Sampai bangun dan kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa itu tuh gimana? Terus dengan dada dan kemudian masuk rumah sakit dan sebagainya itu ceritanya bagaimana itu? Kalau dari aku yang setelah tadi aku ngerasa tekanan besar, terus pada berisik, udah aku ngerasa itu aku kayak pingsan lagi. Terus habis itu aku baru bangun, aku ngerasa aku baru bangun pas aku udah digendong Abi keluar gitu. Terus setelah itu sampai udah ditidurin di pinggir jalan pun aku masih nggak sadar gitu. Jadi aku bener-bener tahu rasanya orang mau mati itu kayak apa, Bu. Gitu. Jadi rasanya orang mau mati itu kayak ngantuk berat gitu. Jadi teman-teman tuh harus terus teriakin, Jessica bangun, kalau nggak aku udah hilang juga, Bu, gitu. Karena itu ngerasanya kayak udah sliwer, pengen hilang terus. Nah itu kalau dibiarin tidur pasti lewat gitu. Itu yang aku rasain. Oh, jadi yang lain teriakin biar Jessica nggak tidur. Iya, jadi pas saya bawa dia, saya tahu dia udah nggak sadar. Saya tahu banget, wah dia udah keluar darah, udah nggak bisa ini banyak banget lah, Bu. Saya taruh dia. Di situ ada teman saya Kenis dan Debbie. Terus saya bilang, aku nggak mau tahu. Pokoknya harus hidup ini orang. Aku mau nyelamatin yang lain gitu. Gak ada waktu buat bangunin gitu. Saya mau nyelamatin yang lain. Akhirnya saya tinggal, diteriak-teriakin lah sama teman-teman saya gitu. Oh, sambil nyanyi itu lah. Sambil nyanyi, sambil didoain. Terus dinyanyiin, didoain, pokoknya dibangunin. Nah, terus itu sampai kapan kamu bisa? Sampai dibawa ke rumah sakit, semua masih terus diteriakin juga, ya Jessica terus bangun, ya Jess gitu. Sampai rumah sakit, Nah sampai itu kamu buka matanya nggak bisa? bisa, cuman rasanya gitu ngantuk berat gitu. Gitu Kayak moles hilang gitu. Iya, terus sampai Saat itu kamu ingat Tuhan, ingat orang tua atau enggak? Atau nggak ingat apa-apa? aku cuman waktu itu aku tahu gitu, aku lihat kayak ini kayak aku di depan pintu surga gitu. Oh gitu. Kayak aku udah, ayo Tuhan jemput aku. Pasrah aja. Gitu. Jadi kamu malah kerasanya Iya. udah dekat pintu ke surga dan udah siap pulang gitu ya? Cuma tuh ada suara-suara yang Suara mama yang paling kenceng sih. Suara mama yang paling Padahal mama itu nggak ada, belum ada itu. belum, cuman memang hari itu mama cerita pas mama masih di rumah gitu, mama panggil gitu, Jessica aku percaya kamu bisa bangun. Nah itu kayak panggilan lain gitu. suaranya sampai Doa itu besar dosanya. menembus Iya. semua jarak ya. Jadi ternyata suara panggilan hati ya itu menembus segala sesuatu. Saya berdoa supaya ini menjadi pengalaman ya buat kita harus berteriak-teriak memanggil anak kita, memanggil mereka yang mungkin masih nakal, masih segala macam ya balik. Betul. Buktinya toh Jessica bisa Jessica denger bisa ya. balik. Padahal jaraknya jauh ya, kamu di tol Di Cipularang ya? Cipularang ya, Purwakarta. Cipularang, mamanya masih ada di Bekasi. Bekasi. Dan toh dengar ya di depan pintu surga loh, masih bisa dengar suara kita. Ajaib sekali gelombang itu. Terus ceritanya habis itu. Terus habis itu masuk ronsen semuanya, itu aku masih terus bilang, aku ngantuk banget. Mama bilang, Jess jangan biarin tidur, jangan biarin terus kamu terus doa. Aku ya Tuhan. Makanya ngomong aja mulutnya. Setelah itu udah dipasang yang neck brace di sini, semuanya udah ditusuk infus dan sebagainya, baru mama tanya ke dokter. Aku juga nggak boleh minum, nggak boleh apa karena takutnya harus operasi gitu. Terus setelah itu baru mama tanya dokter, dokter ini udah boleh tidur? Udah boleh tidur. Gitu. Jadi udah habis itu dibiarin tidur. Nah terus habis itu mas pindah rumah sakit ceritanya. Betul, dipindahin besoknya ke Bekasi. Oh baru besoknya. Iya, baru lanjutin semua tindakan jahitan di sana. Itu aku total kalau Abi 15 aku 25 gitu. 25 seluruh badan. Terus yang di dada segala macam itu katanya apa itu? Iya, kalau dada itu waktu itu paru-parunya robek. Kalau paru-paru robek, jadi sempat beberapa bulan itu kalau dikit-dikit sesak napas gitu sih, Bu. Gitu paru-paru robek sama memar semuanya gitu. Terus 25 jahitan. Iya, jahitan. Di mana ya? Tangan. Ini ada di sini, ada yang di pantat, terus di mata kaki sama di belakang lutut gitu. Aduh, sekali lagi pada waktu kita menghadapi hidup dan mati,
doa itu ternyata besar kuasanya. Sangat besar kuasa. Dan kalau bukan doa, bukan nyanyi, bukan teriakan, ini sudah lewat nih ya semuanya ya. Aduh, mengerikan sekali. Tetapi kita kembali mengingat bahwa sebenarnya sudah sangat banyak tanda ya. Sudah sangat banyak istilahnya larangan dan sesuatu yang sepertinya memperingatkan untuk jangan pergi. Biar ini jadi pelajaran supaya kita lebih bijak lain kali dan lebih hati-hati. Karena suasana yang mengerikan itu bisa terjadi kapan saja. Tapi saya rasa ada Tuhan yang Maha Tahu yang sebenarnya memperingatkan kita dan mencegah kita dari banyak hal. Ya, luar biasa sekali kesaksiannya. Nanti kita akan dengar lebih lagi. Sekali lagi tetap stay tune di MMA. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. MMA mertua menantu akur dong. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu puaskanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
bersama kami di MMA Mertua Menantu Akur Akur dong. Tetap dengan tema yang sama yaitu dengan luput dari maut. Wah, tapi mungkin mau tanya-tanya sedikit nih. Tadi kan ceritanya banyak tentang Jessica, terus tadi sempat nyaris lewat Abi dengan setengah, wah penglihatan cuma setengah, tapi nolong semua orang. Ada nggak dari teman kalian atau yang itu? Tadi kan saya dengar ada 4 korban ya? 5 korban. Itu apa dari teman kalian ada yang kena sampai bahkan lewat gitu nggak? Ya, untuk dari kita, teman-teman kita ada 2 orang. Jadi pertama guru kita dan Jordan teman kita. Nah, itu gimana ceritanya gimana? Kamu kan juga salah satu yang Iya. kamu gendongin dong berarti Iya. ya? Jadi dua-duanya itu mereka terjepit di dalam bus, di bawah bus. Jadi pertama kali aku dipanggil sama temanku kayak, Bibi itu tolongin dulu Jordan ada di bawah bus. Oke, jadi jaraknya tuh lumayan jauh, jadi aku harus kayak merangkak gitu. Oh karena Benar-benar ketiban. Terus aku copot kap bus ya. Aku copot kap busnya, aku lempar, terus aku merangkak, aku lihat dia masih utuh kok, masih baik-baik aja. tetap sadar nggak? Nggak sadar. Oke. Rada-rada sadar gitu sih dia. Kayak sebenarnya. Jessica kali ya? Iya, kayak Jessica ya. Terus ya udah, saya tinggal. Karena saya tahu dia nggak kenapa-napa dan bahkan kayak masih sadar, ya udah saya dudukin, saya suruh teman-teman juga tolongin dia Gerakin gitu. Terus saya ke guru saya. Pas saya ke guru saya, ya dia masih sadar. Di situ dia benar-benar sadar. Tapi badannya sudah tertindih lah. Tertindih bus, setengah badannya. Tuh. Berdarah. Jadi dia minta tolong, terus tiba-tiba dia bilang, gimana yang lain udah keluar semua? Udah keluar semua belum, Bi? Katanya. Terus aku bilang, semuanya sudah keluar semua, tinggal Miss Betty terakhir ini. Terus akhirnya dia cuma minta pegang tangannya aja sih. Bi, pegang tanganku aja gitu. Terus ya udah aku pegang. Akhirnya aku doain di situ. Dan singkat cerita, pas aku mau ngambil dongkrak untuk angkat itu badan itu bus, aku mundur, tiba-tiba pas aku datang ya udah banyak polisi, udah banyak orang-orang gitu. Dan aku kira ya oke, udah ditolongin. Jadi aku mundur dan aku cek teman-temanku yang lain masukin ke ambulan gitu. Dan ternyata dia sudah meninggal. Dan ternyata aku tahunya pas di rumah sakit. Jadi pas aku dikasih tahu aku habis dijahit. Yang sabar ya deh, itu guru kamu juga meninggal gitu, pulang. Nah, aku nggak percaya dong karena tadi aku masih ngobrol, terus aku masih pegang tangannya. Yang bener Pak gitu, terus iya ternyata udah pulang. Oh, ya di situ sedih banget sih. Saya dengar itu sampai akhir sih. Dia masih terus meneriakin beberapa muridnya, sabar, tenang, jadi kuat gitu. Ayo berdoa, tetap guru yang luar biasa ya. Seorang guru yang benar-benar memperhatikan semua muridnya sampai saat-saat terakhir. Bahkan pada waktu seluruh tubuhnya remuk. Terakhir saya yang melepas kepergiannya, itu dari bawah semuanya remuk. Iya. Tapi sekali lagi pada waktu itu sama sekali dia tidak teriak-teriak kesakitan ya. Dia terus menguatkan murid-muridnya. Kita melihat bahwa ada orang-orang yang memang ajaib sekali dan terus memperhatikan dan melakukan tugasnya sampai detik terakhir. Luar biasa. Hari ini saya mau tanya selanjutnya nih dengan Jessica. Setelah peristiwa itu apa ya? Maksudnya setelah peristiwa masuk rumah sakit pasti kan habis itu baru mulai kebayang tuh semuanya. Nah ini apa yang rasanya trauma kemudian dengan orang tua, apa itu yang kalian lewati setelah itu ya? Kalau dari aku sendiri sih yang pasti paling susah tuh kalau berkendara sama mobil. Itu paling susah. Jadi setiap kali harus kan mau nggak mau nggak bisa terus di rumah sampai akhir hidup ya. Harus kemana-mana. Nah itu kalau naik mobil di tol kecepatan yang cukup cepat, papasan sama truk tuh aku langsung merem gitu, nggak mau lihat gitu. Karena kayak langsung badannya auto mempersiapkan diri untuk kecelakaan gitu. Jadi kayak takut gitu. Kalau aku sih trauma yang paling besar kayak gitu. Dan itu berapa lama sampai sekarang? Enggak, sekarang puji Tuhan udah enggak. Itu tapi lumayan lama, at least mungkin 2 bulan 3 bulan lama kayak gitu.
Terus bagaimana kamu menghadapi yaitu ketakutan, trauma, terus kehilangan teman dan guru, itu bagaimana itu reaksi hari-hari itu? Kalau aku sih yang terutama yang paling besar untuk ngadepin naik mobil tuh aku cuman terus dibilangin sama mama bahwa trauma itu cuman ilusi, ketakutan cuman ilusi, kita tetap harus hadapin semua ketakutan gitu. Kalau dengan kehilangan teman-teman itu perasaan waktu itu bagaimana itu? Itu sempat perasaannya bersalah banget karena hari itu aku juga ketua kelas atau wakil ketua kelas gitu, jadi kayak aku yang salah satu orang yang berontak dan maksa untuk jalan-jalan gitu, dan itu memang perasaan bersalah, nuntut gitu, itu tetap besar banget. Cuman ya aku terus doa dan bilang, Tuhan aku tetap percaya semua yang terjadi itu udah sesuai rencanamu gitu sih Bu. Ya, bagi kita tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak pernah berbuat kesalahan, dan kita juga tidak bisa untuk menghindar daripada kecelakaan atau masalah yang ada dalam hidup ini. Karena hidup ini memang harus dihadapi semua tantangan, semua pergumulan, keadaan, bahkan kita tidak salah pun bisa kena musibah. Tetapi masih ada Tuhan. Dan terutama adalah pada saat kita selesai menghadapi sebuah masalah, trauma, kecelakaan, disitulah kita harus berdiri, memperkuat diri, memperdalam iman, dan membuat kita melangkah ke next level. Mereka adalah bukti bahwa bangkit itu bisa. Mereka adalah bukti bahwa ada mujizat. Mereka juga adalah bukti bahwa seberapapun trauma bisa dihadapi dan bisa disembuhkan. Dari Abi, ayo, abis itu peristiwa Gimana itu traumanya gimana? Dengar teman dan apalagi guru yang kamu sempat pegang tangannya, juga sempat ada gimana teman nih? yang diselamatkan itu yang kondisi Iya. kayak gitu. Itu gimana jadinya keadaannya? Yang Jordan ya. Ya temanku juga, jadi aku pas selamatin itu benar-benar dia tuh utuh kan ya, maksudnya nggak ada luka, nggak ada apa. Tapi tiba-tiba pas aku sampai rumah sakit, aku dicek, semuanya teman-teman pada teriak Jordan gitu. Aku tanya ke sebelahku karena emang orang nggak dikenal kan, sama-sama korban gitu. Mbak, itu mereka teriak apa? Fildan katanya. Fildan siapa Fildan? Namanya beda ya. Puji Tuhan lah, bukan teman. Terus tiba-tiba ada yang teriak Jordan. Astaga, di situ aku benar-benar kayak gitu, kayak lemes dan nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kayak ya Tuhan, dia pulang gitu. Itu sedih sih. Terus untuk trauma sih jujur aku trauma untuk melihat truk, apalagi truk yang udah gandengan itu trauma banget itu, trauma banget. Terus juga suka bawel gitu kan sama mama papa atau Ajeng atau kakakku gitu, adik. Jangan pulang malam-malam ya, jangan lewat jalan raya pokoknya, lewat jalan kecil gitu. Pokoknya nggak boleh lewat jalan raya. Itu berapa lama itu? Jangan-jangan sampai sekarang. Sampai sekarang gitu bawelnya. Kalau bawelnya sampai sekarang tapi traumanya sudah hilang. Tapi jadi sampai sekarang pun kamu kadang-kadang lebih milih Iya, lewat lain ya lewat daripada jalan sempit daripada harus lewat jalan raya. aduh. Jadi kamu suruh semua orang lah jalan Iya, kecil. semuanya lewat jalan kecil ya. Kalau misalnya pesenin Ajeng atau mama gitu Grab, Bang, ini lewat jalan kecil ya. Ada. Mama saya sama adik saya udah tahu lewat jalan kecil aja. Gitu. Aduh. Lewat jalan kecil pokoknya. Jangan-jangan besar. Iya, jalan besar. Aduh, tapi sampai kapan kamu bisa begitu? Kamu harus sembuh juga. Nah, apalagi kalau kamu bawa mobil sendiri misalnya. Sekarang udah sembuh atau masih trauma itu kalau bawa mobil sendiri? Kalau bawa motor atau mobil gitu, ya jujur saya udah nggak ada perasaan gimana-gimana ya Bu. Saya udah ya sembuh lah bisa dibilang. Tapi ya mungkin lebih berwaspada, jaga-jaga, berhati-hati dari awal kita. Pokoknya sebelum naik motor atau di jalan ya udah kita Doa terus ya? Doa terus aja. Ya Bagus. Jadi berdoa terus. Jadi kan? berdoa terus ya, kita jadi berdoa berjaga-jaga terus. ya. Aduh, luar biasa ini. Nah, setelah itu bagaimana dengan teman-teman? Maksudnya apakah kalian terus kemudian pada waktu kehilangan, kumpul, itu rasa sakit, ketakutan itu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Mungkin dari Jessica dulu.
Kita sih beberapa hari setelah itu kita tetap bahas terus dan salah satu rasa yang nggak bisa dihilangin tuh kalau untuk aku pas ketemu mamanya Jordan gitu, itu rasanya aku sampai nggak berani tatap matanya sih karena tetap kayak feel guilty banget gitu. Cuman untuk teman-teman yang lain kita bisa sih bahas apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita alamin. Salah satu kita masih bisa bahas, nggak sampai gimana Bu, kita masih bisa ketemu juga bahas gitu. Dari yang kalian kena ya, mata, badan, yang ada efek nggak yang sampai sekarang, maksudnya masih kadang-kadang sesek ataupun tangan atau gimana, ada? Kalau aku sih enggak sih Bu. Kalau saya, kalau berenang aja sih Bu, saya nggak, matanya masih kayak masuk air aja gitu. Jadi kayak kurang sempurna nutupnya gitu. Jadi kayak masih perih aja gitu kalau masuk berenang gitu. Oh yang sini ya? Di Ya, lukanya sebelah kanan. atau? Di sebelah matanya sih. Jadi kayak belum ketutup rapat sempurna gitu. Oh, tapi dokter bilang ya nggak apa-apa, memang begitu. Gak apa-apa. Jadi emang waktu itu dicek jarak jauh juga penglihatan, ini angka berapa, 1, ini angka 2. Ini kamu kayak nggak kenapa-napa tapi kamu bengkak banget, ini lebam gitu. Gak apa-apa Pak, saya gitu. Wow, itu mujizat yang sekali lagi kalian alami ya. Benar-benar luar biasa, paru-paru robek sekarang sudah normal, mata semuanya. Kita lihat mujizat itu tetap ada. Waktu pemulihannya itu kira-kira berapa bulan itu? Kan ini kan pasti sempat bengkak, terus jahitannya masih bekas. Itu berapa lama sampai lumayan lah, ini udah lumayan banget, ganteng banget ini sekarang. Saya, puji Tuhan sih, 4 hari saya udah lepas perban semuanya. Saya nggak betah gitu. Oh itu karena nakal ya kalau itu ya. Lain kali tolong jangan ditiru kalau yang ini. Jadi ya iman saya juga oke, ini harus cepat sembuh karena masih banyak yang harus saya kerjakan. Kalau Jessica berapa lama itu keluar dari rumah sakit sampai beres semuanya? Aku seminggu opname di rumah sakit gitu. Terus setelah itu juga mataku tuh full merah Bu. Jadi berdarah semua matanya di dalam, berdarah dalam. Jadi setiap kali ketemu orang tuh nggak kelihatan bola matanya di mana karena semuanya merah gitu. Terus jahitan juga terus dibuka, ada berapa yang harus dijahit lagi gitu, kurang lebih benar-benar pulih. Kalau untuk paru-paru sih itu butuh waktu kurang lebih kemarin setahun gitu, paru-paru sampai nafasnya bisa normal ya gitu, itu kurang lebih setahun. Tapi kalau jahitan cepet sih, 2 bulan juga udah oke, tapi memang masih rasa ngilu gitu. Waduh. Itu kecelakaan yang sangat fatal ya. Sampai sekian lama efek harus ditanggung. Pelajaran apa yang kalian dapat ya, dan pesan nih buat semuanya yang lihat apa nih. Tapi sebelumnya dimakan, dihabiskan, tambah yang lain ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau memberikan pesan? Nah, saling tunjuk. Ya, Abi habiskan dulu, Jessica boleh kasih pesan nih buat semuanya. Sama mungkin boleh pesan, mungkin juga boleh apa yang ditambahkan kalau lihat dan ingat semuanya. Kalau buat aku sih yang paling aku belajar gitu ya, kita tuh tetap nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kayak kemarin barusan juga ada berita yang tentang kecelakaan di Cibubur gitu kan. Walaupun kadang sampai kita 10 orang lebih. walaupun kadang nyetirnya udah hati-hati banget, nggak ngelawan peraturan, juga tetap kita tuh nggak pernah tahu. Tapi salah satu pelajaran adalah tetap terus berdoa gitu dimanapun kita berada, karena seperti yang tadi, doa tuh nggak pernah sia-sia ya. Terus juga kalau kita udah tahu ada orang tua bilang hati-hati, ada orang tua bilang hari ini jangan keluar dulu, itu artinya juga Tuhan sedang berbicara dan mengatur semua untuk hidup kita. Betul, luar biasa. Kalau Abi nih. Kalau saya sih sebagai cowok yang menurut saya susah sekali itu ya taat. Kita harus taat. Sebagai cowok yang mungkin keras kepala, punya pikirannya sendiri ya. Gengsi kadang-kadang ya. Jadi tetap aja Tuhan itu udah atur semuanya dan kita hanya perlu taat. Dan kita juga sebagai manusia itu kita harus menolong lah, nggak peduli apapun. Misalnya kita lagi di dalam situasi tersulit apapun, misalnya nggak bisa ngelihat, nggak bisa apapun, utamakan untuk teman atau yang lain dulu. Jadi kita benar-benar kalau dari aku sendiri menolong satu sama lain gitu Bu. Jadi nggak peduli di dalam situasi apapun gitu.
Tapi kamu hebat sekali. Saya dengar, iya 20 orang ya, semuanya diangkut satu demi satu, semuanya keluar. Nah, ini hero ya hari itu. Tapi pada waktu itu apakah kamu sebenarnya tidak kesakitan atau kamu tidak istilahnya habis tenaga mengangkat satu-satu, itu gimana ceritanya? Atau kekuatan dari mana itu hari Ada itu? yang besar, ada yang kecil. Iya, masalahnya. teman-teman saya itu ada yang besar-besar ya. Oh, ada yang besar-besar ya? Kayak yang di belakang-belakang itu Bu, mereka itu ada 4 orang Ya. saling tindih gitu. Jadi kayak Bibi, saya dulu dong, tolong keluarin saya dulu gitu. Jadi semuanya ya udah tenang aja, aku keluarin satu-satu. Terus ada kaca mobil yang dipecahin terus keluarin orangnya. Jadi kalau aku ditanya kekuatan dari siapa ya, menurutku pasti dari Tuhan. Karena secara medis Iya. bener-bener nggak bisa. Kamu ngelihat aja udah nggak sempurna. Bahkan aku tuh muntah darah juga. Jadi udah lemes, bener-bener lemes. Oh ini waktu kamu itu pun juga Aku muntah-muntah. Dan dia kan di belakang, Iya. nempel. saya paling kena. Jadi Pasti pasti paling paling kena. Jadi makanya kan dia ngerasa makin sempit Iya, ya. makin sempit. Jadi pasti dia pertama muntah darah, berarti paru-paru pasti kena. Terus kemudian apa itu mata kena, sudah pasti. Ya. Robek lagi. Robek. Dan kalau dari gejalanya muntah berarti kemungkinan besar gegar otak juga. Iya. Tapi waktu itu nggak pusing sama sekali. Nggak pusing sama sekali dan ya puji Tuhan bisa nolongin semuanya sampai semuanya udah masuk ambulan satu-satu, aku make sure. Jadi oke, ini rombongan pertama. Kamu masuk satu rumah sakit. Kamu masuk satu rumah sakit gitu. Jadi ya puji Tuhan dulu aku tuh ketua kelas nggak ya, Je? Ketua kelas kayak Bu. Jadi ketua kelas yang ajaib ya. Ketua kelas yang bertanggung jawab, mengatur, menyelamatkan sampai membawa ke ambulan ya. Ya, saya tuh udah pikir gini Bu, oke, jadi biar nanti orang tua jenguknya gampang, kita semua harus satu rumah sakit ya. Oh, sampai begitu. Lihat ambulan yang itu semuanya masuk gitu. Jadi saya udah Ambulan atur. banyak dari beberapa rumah sakit. Iya, jadi kita pisah rumah sakit loh. Jadi Akhirnya jadi benar satu rumah sakit enggak? akhirnya ada yang ke bawah gitu karena aku nggak tahu mereka masuk kemana. Gitu. Aduh, tapi kamu berarti benar-benar luar biasa. Kepemimpinanmu, kekuatan dan juga ya tanggung jawab luar biasa sekali. Terus dalam tekanan pun tetap Iya. bisa mikir ya. Iya. Maksudnya lo itu sampai mikirin ambulan saya mau di Ambulan, mana tuh iya. kan. Itu Siapa benar-benar yang habis ajaib, itu kecelakaan benar-benar bisa ajaib. berpikir Betul. jernih gitu. Luar biasa. Tapi kita melihat bahwa penting sekali untuk membina iman, kekuatan mental yang di dalam. Seandainya hari itu Abi menangis ketakutan karena tidak punya kekuatan dan tidak punya keberanian untuk bertindak. Seandainya hari itu Abi juga terpaku atau kemudian merasa dirinya sendiri yang butuh diselamatkan, maka ceritanya akan berbeda. Mungkin korban tidak hanya 5, ya, mungkin korban bisa menjadi sangat banyak, bertambah. Sekali lagi, mari juga biarkan kita mendidik diri kita yang di dalam untuk bertanggung jawab, untuk kuat, untuk berserah kepada Tuhan. Tapi juga di dalam tekanan apapun jangan marah, jangan kecewa, jangan lari, jangan memikirkan diri sendiri. Karena kita hidup untuk jadi berkat buat orang lain. Sebelum terakhir nih, ada nggak misalkan dari teman-teman atau bahkan nih ada mujizat yang terjadi nggak? Misalkan kayak sampai ada yang mulus gitu, mungkin sampai nggak ada yang kena sama sekali. Terus mungkin tulang ada patah nggak gitu kan? Karena kan jahitan semua nih, tapi patah tulang ada yang patah nggak atau gimana? Ada mujizat nggak, ada cerita mujizat yang pernah yang terjadi dari teman-temanmu juga? Iya, jadi kalau dari teman-temanku tuh ada Kenis yang masih mulus sih sampai Ya sekarang. betul. Dia nggak luka apapun. Debbie juga. Debbie Oh, juga. iya. Ada 2 yang benar-benar tidak luka sama sekali. Iya, jadi Dia duduk di mana, depan? mereka rada di tengah sih sebenarnya, rada di tengah. Terus ya masih banyak sih maksudnya yang nggak terlalu gimana-gimana gitu, yang bahkan yang kata polisi ini harusnya hancur, ringsek, nggak ada yang selamat gitu, tapi tetap aja Tuhan pegang kendali sih. Masih utuh, masih bagus-bagus, cantik-cantik semua Iya. yang Dan ganteng-ganteng. sampai hari ini semuanya oke. Oke. Sebenarnya juga Jordan itu ya kita bisa bilang
sesuatu yang sebenarnya ada juga terlambat ya. Karena sebenarnya dia sampai rumah sakit itu oke banget. Tapi tidak ada yang Di tahu. luar nggak kelihatan betul, apa-apa ya. bahwa ternyata paru-parunya sobek dan sehingga di dalam. bleeding di dalam. Iya. Tapi sekali lagi kita melihat tetap anugerah dan keajaiban. Pelajaran yang sangat berharga. Saya sendiri pernah mengalami kecelakaan, tapi lebih seru ceritanya karena tidak apa-apa. Jadi hari itu pulang malam, berkendaraan malam, dan tiba-tiba yang nyetir ini melihat jalanan itu lurus, padahal jalanannya belok. Jadi mobil itu terbang masuk benar-benar ke sawah. Loncat dan loncatnya berkali-kali dan seperti itu juga berputar dan sampai setir juga hancur lepas ya. Tapi yang ajaib sekali lagi semua selamat. Semua selamat. Jam 2 pagi ini sebuah kejadian yang lebih ajaib lagi sih. Jam 2 pagi ibu saya bilang begini, ayo kamu berdiri di pinggir jalan, kita cegat mobil. Karena kalau tidak ada anak kecil atau bapak-bapak yang nyegat kan gak ada yang mau berhenti ya rata-rata ya. Mereka berpikir pasti ini mau jahat. Jadi kata mama saya, ayo kamu berdiri di pinggir mobil gitu ya, supaya di pinggir jalan supaya ada yang berhenti. Dan tiba-tiba ada satu mobil Hiace ya, zaman dulu kan mobil-mobil gitu ya, mobil besar Hiace bisa berhenti dan dia bilang, saya sudah merasa kemarin malam saya sudah mimpi bahwa di tengah jalan nanti ada orang yang butuh saya angkut. Saya cuma bisa berkata bahwa Tuhan itu selalu buat mujizat yang ajaib. Ya, dan ujungnya ya kami semua masuk, papa, mama, adik, pembantu, komplit lah semuanya. Karena Hiace. Dan bayangin mereka, dia cuma satu orang bawa Hiace. Jadi ngapain gitu loh. Dan dia punya mobil kecil loh. Dia bilang dia punya mobil kecil cuma karena dia mimpi bahwa ada orang butuh bantuan dan dia bukan orang Kristen, dia orang Buddha. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan itu pengalaman pertama yang cukup maut. Pengalaman yang kedua yang cukup dalam tanda kutip maut, walaupun kecelakaan saya cukup sering. Itu adalah di Iceland. Di tengah salju dan kebekuan. Jadi hari itu salju itu tinggi sekali sampai 15 meter lah kurang lebih. Tapi disapu sama apa itu? Ada mesinnya. Ada mesinnya kan. Jadi ada jalanan. Persoalannya kami tidak tahu jadi. Kiri kanan, batas kiri kanan itu nggak tahu. Cuma tahu sebegininya. Nah kemudian hujan. Pada waktu hujan itu anak saya Stephen yang nyetir itu muter. Setelah muter loncat ke bawah 20 meter. Tapi itu sekali lagi saya lihat mujizat. Saya cuma teriak, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus cuma teriak itu. Mau tidak mau, hanya nama itu yang hari itu teringat dan hari itu menolong kita. Dan itu mobil mendarat berkali-kali. Jadi jazz terus turun sampai masuk ke sungai. Beku juga sungainya? Sungainya berair sedikit. Jebol, jadi atasannya aja yang apa itu air jebol masuk. Tuhan ajaib. Di tengah antabrata. Dan hari itu saya berdoa lagi, teriak-teriak karena kejadiannya jam 6 sore. Jadi sudah gelap. Saya berdoa lagi, teriak-teriak, Tuhan tolong, tolong, tolong. Dan tiba-tiba ada mobil lewat. Ternyata ini petani. Dan dia punya traktor. Aduh itu kalau bukan Tuhan bagaimana mungkin. Jadi dia lewat naik mobil, berhenti lihat kami. Tapi kami di bawah ya, dia di atas. Jaraknya jauh banget berarti ya? Jauh banget, 20 meter. Dan kami cuma bisa begini, tolong, tolong. Dan ternyata dia dengar dan dia bilang, oke, tunggu Kak saya pulang, saya ambil traktor. Dan buat seret. Dan dia juga bawa anaknya laki buat
pakai mobil gitu ya, yang lebih buat kayak gitu, yang lebih turun, Bisa masuk ke yang bawah. lebih sedikit lebih bisa turun lah ke bawah begitu. Wah itu benar-benar ajaib lah. Tiba-tiba dia datang dengan traktornya, dari traktor masih disambung lagi sama mobil. Jadi disambung sama mobil buat bantu narik, dari mobil ini disambung ke mobil kami supaya bisa naik. Tapi Mobilnya itu nggak rusak. gak rusak satupun. Dan kemudian sampailah ke atas ya, dan kemudian kami meneruskan perjalanan ke hotel. Aduh kalau bukan Tuhan. Tapi itu juga ajaib. Yang lebih ajaib lagi kami benar-benar lihat, aduh kami sudah benar-benar tidak tahu hari itu. Jadi dia cuma punya rantai itu 6 meter. 12. Tambah mobil tetap kurang. Jadi hari itu benar-benar tetap kurang. Kita tahu secara hitungan apapun tetap kurang sekitar 1,5 sampai 2 meter. Tetapi itu ajaib. Kita coba bisa berdoa. Gak tahu caranya bagaimana. Nyambung tuh. Dan keangkat. Dan keangkat. Dan ketarik naik. Ketarik naik. Hebat loh. Aduh itu benar-benar mujizat lah. Sekali lagi dalam segala keadaan kita masih bisa berdoa. Dan pada waktu kita berdoa mujizat itu nyata. Ada keajaiban, ada anugerah. Bahkan di saat malapetaka yang paling mengerikan. Kita melihat ada campur tangan malaikat atau Tuhan yang ajaib. Secara manusia bayangkan kalau 20 meter terjun ya. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Tapi itu bisa soft landing. Tapi memang Stephen juga ajaib sekali. Dia bisa begitu tenang dan begitu nyungsup di sungai. Dia cuma noleh ke belakang dan berkata soft landing kan. Dari tengah sudah loncat. Di tengah sudah loncat dan dia tidak bersuara sama sekali. Sampai begitu nyungsep, berhenti gerak mobil. Dia noleh ke belakang dan berkata soft landing kan. Luar biasa itu kejadian-kejadian ajaib. Kita akan terakhir biar setiap kita menyampaikan satu kalimat atau satu pesan buat setiap orang di rumah. Kalau dari saya percaya di dalam situasi apapun Tuhan pasti akan menolong kita. Bahkan even di situasi terburuk sekalipun Tuhan selalu ada buat kita. Kalau dari saya selalu ambil pelajaran dalam setiap kondisi dan momen yang sedang kita alamin. Pasti Tuhan tetap bekerja di balik kita. Bangkit dalam keadaan apapun kondisimu. Bahkan di saat kecelakaan, momen yang sangat menekan. Bangkitlah, ada Tuhan berjalan bersama kita. Mungkin kalian adalah orang-orang yang pernah luput dari maut. Percayalah itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Jadikan hidupmu menjadi berkat, jangan terpuruk dalam trauma, tetapi bersinarlah. Dan tolong semua orang, seperti tadi Abi cerita bahwa dia menolong sangat banyak orang. Tapi kalau kamu adalah orang-orang yang luput dari maut, itu pasti rencana Tuhan. Dan itu pasti kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA untuk episode-episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.